Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin tuh ada orang yang mencari perlindungan tuh ya tentang statusnya sekarang yang mungkin mulai meresahkan gitu. Tapi sayangnya ditolak gitu ya oleh LPSK ya. Jadi kenapa ditolak semeton? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Keluarga E itu menyampaikan di awal. Mayoritas saya lihat ditolak. Yaitu bagian dari keputusan LPSK ya, karena betul faktanya begitu ya Bu ya. Betul. Kenapa ditolak? Boleh disampaikan alasannya kenapa keluarga dari korban dalam hal ini ya, Ibtu Rudiana itu ditolak oleh LPSK perlindungannya? Kami sebenarnya itu berbasis dari pendalaman tadi ya Mas ya, karena sifat pentingnya keterangan itu kan kami harus cek gitu ya, karena dari penelaahan itu kami melihat bahwa ada beberapa keterangan-keterangan saksi yang posisinya dia tidak konsisten. Dia berubah-ubah dari wawancara pertama, kedua, lalu kemudian ketemu lagi dengan asesmen itu tidak dalam konteks yang tidak dalam konteks yang konsisten. Jadi selalu tidak sesuai dan selalu inkonsistensi, sehingga hal-hal seperti itulah menjadi pertimbangan dan juga hasil asesmennya Mas posisinya. Nah gitu ya, kalau memang Anda jujur dalam setiap memberikan keterangan pasti dilindungi. Tapi persoalannya adalah di jam ini Anda bercerita apa, di jam situ Anda bercerita apa. Itu bentuk tidak konsisten. Kamu kira sekarang bisa tuh ya, bisa dimanfaatkan tuh lembaga-lembaga yang mungkin lembaga no bisa gitu, tapi lembaga ini mohon maaf ya, ini tidak gitu ya, karena ketidakkonsistenan Anda dalam memberi keterangan gitu. Kita lanjutin sebentar ya. Pernah di LPSK. Ya. Cenderung informasi yang berkaitan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan visi. Baik. Nah begitu ya. Jadi semua ditolak tuh. Karena apa ditolak ya? Karena itu tadi gitu. Ditanya itu sama gitu. Ditanya ibu tadi bilang tidak konsisten. Ditanya bapaknya juga tidak konsisten. Anda Gavi, Anda Mas Ren siap-siap juga ya. Karena Anda ditolak juga. Perlindungan Anda udah nggak ada gitu. Perlindungan Anda itu cuma itu sama si Ibtu R. Yang kita tahu Ibtu R juga meminta perlindungan dari situ dan ditolak juga gitu. Mending jujur lah. Ayo kita jujur gitu ya. Mumpung ini waktunya tidak terlambat gitu ya. Nanti kan kalau yang 7 orang ini bebas kan posisi Anda kan mau tinggal di mana yo ya. Nanti takutnya dirujak juga oleh para netizen gitu ya. Tapi ini juga sebentar ya, di salah satu kanal YouTube di Kursusnet ya mengatakan juga hal yang sama juga tuh, ditanya waktu dia mencari kenapa sih si Ibtu R Pas Ren sama Kavi itu ditolak. Menarik itu saksikan sebentar. Bagaimana videonya? Ini dia. Ibtu Rudiana tidak konsisten, Pak Pasren tidak konsisten, Kavi tidak konsisten. Lalu Soto kenapa ditolak? Nah ini dia. Ya sama Bang. Tidak konsisten. Tidak konsisten karena Berarti segala yang diceritakan oleh Pak Soto itu diragukan, jadi diragukan ya, oleh ya sudah terlanjur ke media mungkin gempar segala macam, diragukan itu kebenarannya. Aib. Iya sama, susah dicari. Dari hasil investigasi kami, asesmen kami bahwa dalam proses ini para terpidana ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Itu perbuatan yang kita kategorikan dalam hak asasi manusia itu adalah perbuatan non-breakable right. Kalau benar ya, bahwa perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun, perang aja nggak boleh, ini disiksa. Kalau benar terjadi, ini kejadian luar biasa bahwa korban ini disiksa hanya untuk mendapatkan keterangan yang harusnya tidak perlu dilakukan. Nah, ancaman tentu karena dalam asesmen kami juga ada potensi. Nah, ancaman ini dalam kacamata LPSK, potensi ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk LPSK bisa memberikan perlindungan tanpa harus ada hasil. Kalau ada hasil lebih meyakinkan lagi. Nah, atas dasar itulah LPSK memberikan perlindungan karena ada sifat keterangan yang penting untuk membuktikan bahwa mereka ini disiksa dan mereka bukan pelaku. Yang kedua, ada potensi ancaman. Bagaimana mungkin LPSK teriyakini bahwa Sudirman yang kondisinya seperti itu juga perlu dilindungi? Ya.
Apalagi kan selama ini kan agak beda sendiri perlakuan terhadap Sudirman kan, ketika yang lain ada di LP atau Lapas Cirebon, dia masih ada di Bancai, Bandung kan, gitu. Ya, itulah di dalam LPSK berikan layanan, kita memperhatikan namanya vulnerable group, hak masyarakat rentan. Kita menyadari bahwa SD ini punya tanda kutip ya keterbelakangan lah dalam berpikir ya, sehingga seharusnya dari awal APH juga menyadari terhadap orang-orang yang punya disabilitas kayak gini ada namanya perlakuan khusus. Iya, betul. Itulah kami LPSK memberikan perlakuan khusus dalam bentuk beda dengan yang lain. Kami memberikan perlindungan juga psikologis ya, untuk menjaga, memastikan agar si SD ini memang merasa terlindungi dan juga nyaman. Kemudian kami juga merekomendasikan agar SD ini segera dipindahkan ke Cirebon. Iya. Karena ini kan cukup lama di Jawa Barat ya, bahwa dalam prinsip pemasarakatan napi itu harus didekatkan dengan keluarga, supaya mereka ini juga memudahkan keluarga melakukan besuk dan juga memberikan perhatian. Oleh karena itu LPSK selain melindungi juga merekomendasikan supaya segera dipindahkan dari Bandung ke Cirebon. Nah itu biadabnya Anda ya. Anda kan tak peduli tuh mau dia, mohon maaf ya, mau dia punya sesuatu yang khusus gitu kan, Sudirman gitu, kita tahu sendiri ya. Tapi Anda tidak peduli tuh ya. Anda memperlakukan sama dengan yang lain gitu, yang dimana seharusnya perlakuan khusus pada Sudirman. Karena kita tahu kondisi Sudirman itu kayak gimana. Nah biadabnya Anda kan di situ gitu. Ya, menyiksa juga begitu. Jadi udahlah ya, untuk sedikit saja mengurangi dosa Anda yang sudah banyak sekali. Yuk, kayak Kavi, Kak Fasri, jujur yuk ya. Ini kasihan tuh ya, 7 orang tuh dihukum seumur hidup. Bukan main-main loh, seumur hidup ya. Ini dan perlakuan yang dalam sejarah Indonesia ini tumben terjadi seperti ini gitu ya. Dimana kita tahu di sana hukum-hukum yang besar di situ itu kan cuma 15 tahun, 20 tahun tuh. Kemarin 300 triliun kalau nggak salah, kalau salah ya. Itu cuma berapa belas tahun itu. Ya, dan ini Anda dengan hal yang belum tentu kebenarannya, setelah dicek ini, Anda lakukan seumur hidup dan melakukan sama kepada orang-orang yang harus diperlakukan khusus. Kejam Anda itu ya. Kita lanjutin videonya. Kalau buat seorang Sudirman, apakah pendampingan atau perlindungan dari LPSK itu 24 jam? Karena dengan segala macam tadi. Ya. Subjektivitas seorang Betul. Sudirman. Perlindungan LPSK diberikan untuk ketujuh ini haknya banyak. Ya. Pertama adalah perlindungan fisik. Perlindungan fisik ini berkaitan dengan pengamanan pengawalan selama proses persidangan, termasuk di tempat penahanan. Nah, tempat penahanan saat ini Sudirman, kita kerjasamakan dengan petugas lapas untuk monitor. Kita bisa mengevaluasi eskalasi ya. Suatu saat ketika ya semoga nggak ada, kalau ada kita bisa meningkatkan perlindungan 24 jam menempatkan anggota kami. Seperti dalam kasus-kasus berikut sebelumnya ya, dalam kasus Icat lah, itu kita 24 jam di sana. Nah, kita melakukan evaluasi terlebih dahulu karena ini dari lapas seperti itu. Yang kedua, pendampingan pengawalan ini adalah ketika proses pemanggilan pengadilan, kami pastikan pasukan kami, tim kami mengawal sejak dari penjara itu sampai proses peradilan, memastikan keamanan juga kembalinya. Itu namanya perlindungan fisik. Yang kedua, pemenuhan hak prosedural. Jadi setiap tahapan pemeriksaan nanti sampai kapanpun itu LPSK akan melakukan pendampingan supaya si terpidana ini mereka merasa aman dan juga merasa nyaman. Yang terakhir adalah dalam bentuk bantuan psikologis. Kita berikan konseling supaya mereka tenang dalam menghadapi persidangan sehingga bisa menjaga suasana batin dan juga keajiban di dalam memberikan keterangan. Keluarga Eki kami tolak karena memang pada waktu itu pertimbangannya tidak ada informasi berkaitan dengan keterangan mereka ini yang untuk mengungkap dan juga keterangan yang bersangkutan ini dianggap tidak konsisten. Bapaknya ini, ya, dalam asesmen psikologis yang diberikan tidak mempunyai keterangannya ini ya tidak konsisten lah seperti itu. Abdul Pasren, kenapa ditolak permohonannya? Ya sekali sama ya, ini Pak RT kan? Iya, Pak. Iya, Pak betul. RT kan juga dalam memberikan keterangannya, hasil asesmen psikolog kami, keterangannya bahwa keterangannya tadi nginap sini, ternyata ini beda lagi ya, karena memang perlindungan kami kan orang yang memang benar-benar punya keseriusan mengungkap peristiwa ini. Jadi kalau dari hasilnya ternyata beda, dan kami juga menggunakan putusan itu, selain putusan kami perjuangan sendiri juga menggunakan ahli-ahli adalah psikolog. Rata-rata kami tolak hasil penilaian asesmen psikolog inputnya.
Kavi juga anaknya. Sama anaknya. Sebenarnya satu paket kali Satu ya kalau paket. yang pas. Pokoknya tidak konsisten. Ya. Ibtu Rudiana tidak konsisten. Pak Pasren tidak konsisten. Kavi tidak. Tidak konsisten. Suroto ini kan begitu dia Tuh. memberikan keterangan ke media waktu itu kan dia bikin gempar luar biasa tuh kan, posisinya korban si Eki di sini, si Vira di sini, yang tadinya Melorot lah segala macam. Lalu Suroto berbagai- kenapa ditolak? Nah ini dia. Ya sama, Bang. Tidak konsisten. Tidak konsisten karena memang kami kan juga wawancara dengan yang bersangkutan ya. Dia wawancara, kita tanya semua dan kita punya standar lah bagaimana itu kemudian kita statement, tim kami kumpul yang disebut tadi kita tolak, betul kata Pak Edin waktu itu kan sebagai wakil Tuh. KPK juga ya. Ya ikut membahas juga ya akhirnya sudah itulah kenapa ditolak ya karena memang berikan keterangan ini memang dari hasil assessment kami tidak relevan dengan keterangannya dan juga inkonsisten dalam bidang itu. Berarti segala yang diceritakan oleh Pak Suroto itu diragukan, Diragukan ya, oleh- ya sudah terlanjur ke media bikin gempar segala macam, diragukan itu kebenarannya. Tentang aib ini penting nih. Ini orang kan juga banyak ditunggu-tunggu kemunculannya, tapi kemudian belakangan sekali ngomong itu juga di Cikarang kalau nggak salah, karena memang rumahnya sekilas tapi kemudian hilang gitu aja. Terus apa ada kabar-kabar dia dilindungi Polda, makanya nggak nongol-nongol segala macam kan yang kita nggak tahu juga apa kesahihan berita itu, kabar itu. Gitu. Kalau LPSK udah ketemu dia dong, karena dia mengajukan juga kan perlindungan aib. Aib. Iya, sama susah dicari. LPSK belum pernah ketemu sama aib, Iya. tapi dia mengajukan permohonan ke LPSK. Saya cek dulu ya, karena permohonan itu kan cukup banyak, saya nggak satu-persatu ya untuk kasus ini. Ya, aib itu memang waktu itu masih sudah dicari ya. Jadi kan kami putuskan ya sudah nama-nama yang tadi yang ditolak juga kita yang aib nanti saya berwaktu ya karena apa pernah mengajukan atau tidak. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan betul. Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK Jakarta Timur, Senin 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014. Kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk diantaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurgatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Kenapa LPSK tidak melindungi saksi dari pihak Rudiana CS? Itu bahasa ringannya seperti yang saya jelaskan tadi. Ngapain juga gua harus melindungi saksi yang sama sekali tidak bermanfaat untuk kasus ini. Artinya dia mau koit, dia mau kabur ke luar negeri, mau apapun, mau jungkir balik pun, itu saksi-saksi ini tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap kasus ini. Kemudian yang kedua, kenapa saksi dari Kang Deddy Mulyadi ataupun dari Pradi harus dilindungi? Itu bahasa mudahnya adalah dikarenakan para saksi-saksi ini ada kaitan erat dengan satu kasus. Artinya kalau sampai saksi ini hilang, meninggoy atau dan lain sebagainya, kasus ini akan terganggu, akan tidak utuh lagi. Itu artinya pada dasarnya tim Sus Mabes Polri sudah mengambil satu keputusan hukum. Kasus ini adalah kasus yang memang direkayasa oleh Rudiana. Jadi segitu aja video sebentar ya. Semoga videonya bisa memberikan sesuatu hal yang baru lah ya untuk memberikan informasi dan semangat baru untuk terus mengawal kasus ini agar kita 78 orang bebas sebentar ya. Biar tidak ada lagi dosa, biar tidak ada lagi oknum-oknum yang akan menciderai ya polisi, instansi kepolisian yang kita cintai bersama ini ya. Jadi segitu saja video sebentar. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.